bertanya tentang ini Pak. Apa sih yang menjadi inspirasi Bapak untuk memulai usaha tanaman ini? Sebenarnya sebelumnya saya ceritain dulu ya. Boleh. Usaha ini tuh kita bangun saya, teman saya, Iya. sama kita tuh diri ini tuh berlima pokoknya. Berlima. Bisa dibilang usaha ini ada saat masa pandemi 2020 itu pas lagi pandemi. Jadi kita decide awalnya itu karena hobi orang tua. Orang tua itu punya hobi, akhirnya ada hobi yang bisa kita ambil, kita bisa lihat potensi bisnisnya, yaitu jual beli tanaman ini nih, tanaman hias ini gitu. Jadi tadi pertanyaannya kan soal kenapa ya kan? Inspirasinya itu pertamanya dari orang tua, terus saat itu memang ada opportunity-nya di situ gitu. Ketika memang lagi pandemi, orang-orang lagi lockdown, hobi itu menjadi aktivitas utama di rumah, ya tanaman ini kita jadi bisnis lah gitu ya. Kita ngeliat opportunity-nya. Untuk pertanyaan selanjutnya sih Pak, bagaimana sih Bapak memilih jenis tanaman yang akan Bapak jual? Tergantung kebutuhannya sebenarnya. Kebutuhannya misalnya kayak kita sebenarnya di lini bisnis ini kan ada rental, ada tanaman hobi, ada landscaping rumahan juga. Nah kalau yang misalnya kayak tadi jenisnya untuk apa dulu nih, misalnya yang kayak kebutuhannya itu untuk mempercantik, kita ada pilihannya juga yang mempercantik itu ini, memperindah tuh ini. Kalau emang kebutuhannya untuk misalnya menghilangkan nyamuk, kebutuhan rumah gitu, ada lavender, tanaman lavender gitu. Dan pertanyaan selanjutnya sih, apa sih yang membedakan produk tanaman Bapak dari yang orang lain di pasar? Sebenarnya kan bisnis tanaman ini kan banyak ya kan, nggak cuma kita yang jualan. Tapi kalau dari produk tanaman itu kan namanya makhluk hidup ya, jadi nggak cetakannya tuh nggak satu sama ini sama. Tapi yang kalau bisa kita janjiin tuh perawatan kita tuh lebih proper loh untuk merawat dari tanaman-tanaman ini. Misalnya kalau dari keberagaman jenisnya tanamannya itu kita juga ada yang impor dari luar negeri gitu. Dimana kalau misalnya kalau pedagang-pedagang di daerah-daerah biasanya kan membudidayakannya aja. Kalau kita memang bibit-bibitnya kita ambil dari luar negeri, kita bawa ke sini, kita bibitkan di sini untuk jadinya itu variasi produknya dari kita. Dan untuk bagaimana sih Bapak mengelola pasokan atau ketersediaan barang tanaman Bapak selama ini? Kalau masalah itu sebenarnya kan kayak ini ya aset yang kita punya sebenarnya kan. Iya, asetnya itu kita kelolanya sebenarnya satu kafling seluas 1000 meter ini pun kita nggak bisa mengandalkan di sini. Ujung-ujungnya kalau dalam dunia tanaman juga kita punya namanya relasi komunitas gitu sebenarnya. Kayak gue butuh tanaman kering ini nih yang dimana yang bisa dibudidayakannya hanya di daerah sana misalnya, ya udah kita kerja sama mereka, sistem beli lepas ataupun misalnya bagi untung hasil gitu. Gak sedikit kita kayak gitu, tapi intinya mereka pun kita berdayakan gitu. Kayak akhirnya kita titip karena di daerahnya dia yang bisa tumbuh subur tanaman jenis tertentu itu, kita nitip dikembangkan di situ gitu. Kita jaga aset kita tuh gitu. Terus apa sih strategi pemasaran utama yang Bapak gunakan untuk mempromosikan usaha tanaman Bapak? Kualitas nomor satu. Kualitas nomor satunya. Kita bisa bilang kita punya kuantiti banyak, tapi nggak terjaga kualitasnya pun nggak bisa dijual sebagai apa-apa. Jadi yang memang kita janjikan ke customer kita adalah kualitinya, dari orang yang merawatnya sampai tanaman itu datang di tempat orang yang membeli pun dalam keadaan kondisi terbaik yang kita harus quality control. Jadi kualitas yang kita jaga selalu. Untuk strateginya sih sebagainya macam-macam sih. Ada yang bisa ke rental, ada yang bisa ke langsung end customer penjualannya, ada yang bisa ke perumahan. Tapi kan balik lagi, sebanyak-banyaknya lahan yang kita buka, kalau kualitasnya nggak kita jaga kan nggak bisa. Jadi salah satu poin utama kita adalah menjaga kualitas.